Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 27 Maret 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Harti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 dan ayat 5. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan ayat 5. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Ayat 5, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, doa ketika ajal mendekat. Doa ketika ajal mendekat. Saudara-saudari, ajal atau hari kematian semakin mendekat menjemput setiap makhluk yang hidup, baik manusia maupun hewan. Ada yang relatif panjang umurnya, ada yang pendek. Umur setiap makhluk ini sangat menyenangkan kalau kita tahu saat yang pasti ajal kita tiba. Walaupun tetap memilukan, penuh duka kalau kematian menimpa kekasih kita. Saudara-saudari, bahan renungan kita ini suatu pengalaman seorang hamba Tuhan, Hizkia, raja Israel yang sakit keras. Dalam suasana kesakitan itu, datang Nabi Yesaya membawa berita firman Tuhan yang bukan menghibur, tetapi seolah-olah memukul bahwa penyakitnya itu tidak sembuh, justru tidak lama lagi membawa kematian. Mendengar berita buruk ini, Hizkia menangis. Dalam tangisannya itu, dia berdoa kepada Allah berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Dia tidak marah kepada Yesaya atau kepada Tuhan, tetapi suatu kesempatan menyampaikan permohonan dan isi hatinya kepada Tuhan. Walau kematiannya sudah dekat, dia bukan menuntut, tetapi dalam kemurahan Tuhan, kalau Tuhan berkenan. Saudara-saudari, doa Hizkia ini merupakan permohonan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh kerajaan Yehuda, agar kebenaran di mata Tuhan masih terjadi di kerajaan itu. Karena sayang sekali, Manasye, anak Hizkia, menjadi raja. Dia berbuat jahat di mata Tuhan. Maka dengan kerendahan hati dan doa yang tulus untuk kebaikan negeri Yehuda, maka Tuhan mengabulkan doa Hizkia. Segera pula Nabi Yesaya memberitakan bahwa Hizkia akan sembuh dan dipanjangkan Tuhan umurnya 15 tahun.
dengan perpanjangan usia dan jabatan sebagai raja, tentu sudah banyak nanti orang atau jiwa-jiwa yang turut melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti dulu Raja Daud telah memerintah sebagai Raja Israel, membawa ibadah dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Segera sesudah Hizkia sembuh, ia pergi ke bait Allah beribadah. Saudara-saudari, pemimpin sebuah negara tentu turut memberi tuntunan atau warna bagi negerinya. Apakah memberi suatu kebaikan atau suatu keburukan bagi rakyatnya? Rakyat akan memberi penghargaan kalau pemimpin negerinya telah mengusahakan kesejahteraan, kebaikan, dan pembangunan negeri. Sebaliknya, rakyat menyesalkan pemimpin negeri yang tidak membawa kemajuan dan pembangunan negeri. Sedangkan sumber daya alam, sumber daya manusia sangat besar. Israel pada saat itu memiliki sumber daya untuk kemajuan sangat besar. Apa itu? Yaitu penyertaan dan janji Tuhan yang baik atas bangsa itu. Namun, raja-raja Israel mengabaikan bahkan melawan Tuhan. Umat itu justru beribadah kepada dewa ketahyulan. Untuk itu, umat Israel memang menanggung hukuman. Negerinya dihancurkan bangsa lain, rakyat dan pemimpin dan raja mereka ditawan dan dibuang ke negeri asing. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, Hizkia dengan tulus menyatakan telah hidup dan memerintah seturut firman Tuhan. Bagaimana dengan Anda, dengan kehidupan, pekerjaan, aktivitas Anda? Yang kedua, apakah umur yang Tuhan berikan kepada Anda, kepada kita untuk hidup dan beraktivitas memuliakan Tuhan? Yang ketiga, apakah perlu berdoa untuk kematian kalau setiap waktu ada kematian itu di depan kita? Apakah masih perlu kita berdoa tentang kematian? Mari berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, yang empunya segala sesuatu, kehidupan kami juga adalah milik Tuhan Yesus. Karuniakan kesempatan dan kemampuan agar kami hidup memuliakan Tuhan. Kami mohon dikaruniakan umur panjang bagi kami, dan oleh hikmat Roh Kudus kami dibimbing agar takut akan Tuhan di sepanjang umur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.